Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai aktivitas kita di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar, kita akan mendasari aktivitas kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, jangan tolak-tolak, tidak ada yang mainan. Oke, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan, serius. Tidak ada yang mainan. Bapak surga, berasan kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Tuhan berikan hamba-Mu hikmat yang daripada Engkau Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dan pula semua bulan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 26. 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Satu ayat saja. Agar kalian lebih mengingat-ingat ayat ini ya. Oke, sudah menemukan semuanya? Sudah. Ya, oke, yang belum menemukan, dengarkan baik-baik. Ya, apalagi yang tidak siap dengan Alkitab, dengarkan baik-baik. Ya. Oke, silakan baca. Pelan-pelan ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya. Jadi Samuel ini adalah anak yang diharapkan oleh Hana, ya, anak yang sangat diharapkan oleh Hana. Ya. Kalau kalian baca di pasal yang pertama, bagaimana Hana ini bergumul dengan Tuhan. Kenapa? Karena Hana ini istilahnya itu tidak memiliki anak. Pada zaman dulu dikatakan mandul. Mandul itu artinya tidak punya potensi untuk memiliki anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Hana berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Ya, terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, Hana ini seringkali dihina, ya, oleh madunya. Madunya itu adalah istri yang kedua dari Elkana. Jadi Elkana ini punya dua istri, ya. Yang istri pertama Hana, ya. Tapi karena Hana ini tidak memiliki anak, akhirnya Elkana menikah lagi dengan Penina. Dan Penina memiliki anak. Sehingga seringkali Hana ini dihina oleh Penina. Makanya Tuhan Hana ini terus berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan doa dari Hana ini. Ya. Dan pada akhirnya Hana memiliki seorang anak, ya, dan diberi nama Samuel. Sebagai anak tunggal tentunya Hana ini sangat sayang sekali kepada ibunya. Ya. Tetapi dia sudah berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya anak, ya, saya akan serahkan kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi Hana sudah berkomitmen, ya,
bahwa anaknya Samuel suatu saat akan diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi seorang imam, ya, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya. Singkat cerita pada akhirnya setelah dia itu disapih, ya tahu ya, apa yang disapih, ya, sudah tidak menyusui lagi, gitu, sudah tidak menyusui lagi, ya, diserahkan kepada Tuhan dan tinggal di bait Allah di sini. Bisa dibayangkan, ya, itu masih sangat kecil sekali, ya, mungkin beberapa tahun saja Samuel pada saat itu usianya, tetapi dia dididik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, dan singkat cerita pada akhirnya Samuel tinggal di bait suci, di bait Allah, dan dibimbing oleh Imam Eli pada saat itu. Tapi yang jadi masalah pada saat itu, ya, Samuel ini harus bergaul dengan anak-anak Imam Eli. Ya, kalau kalian baca, ini saya kan hanya baca di ayat yang 26 saja. Tapi kalau kita baca mulai satu perikop, ya, itu mulai dari ayat yang ke-11 itu, di situ dikatakan kejahatan anak-anak Eli. Jadi Imam Eli ini memiliki dua anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Sebagai seorang anak dari imam, seharusnya dia menjadi teladan. Ya, seharusnya dia menjadi teladan. Karena bagaimanapun dia adalah anak seorang pemimpin agama, anak seorang imam. Ya, pekerjaan seorang imam ini adalah menuntun, ya, bangsa Israel, menuntun untuk rakyatnya untuk dekat kepada Tuhan. Ya, tapi anaknya Imam Eli ini justru tidak menjadi berkat, justru seringkali menjadi batu sandungan. Ya, bertindak semaunya sendiri, melakukan berbagai macam kejahatan. Ya, yang curi daging persembahan lah, ya, yang memakan daging persembahan lah, terus melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang lain. Sungguh sesuatu yang tidak patut yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Dan Samuel tiap-tiap hari harus bergaul dengan anak-anak Imam Eli ini, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi apakah Samuel kompromi dengan anak-anak Imam Eli ini? Ternyata tidak. Ya. Samuel walaupun dari segi usia masih kecil, tapi dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu. Ya. Sehingga walaupun dia tuh melihat kejahatan di lingkungan sekitarnya, dia tidak terpengaruh oleh kejahatan anak-anak imam. Dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena tujuan utama dari Samuel ini adalah untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Harus memiliki sifat-sifat ilahi, harus memiliki kerendahan hati. Ya, singkat cerita di ayat yang ke-26 dikatakan, ya, di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Samuel yang muda, ya, ternyata sudah mulai bertumbuh menjadi anak muda Samuel ini, ya, itu semakin besar, ya, dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan
Ya. Jadi Samuel ini taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga dia disukai oleh Tuhan, ya, maupun di hadapan manusia, disukai oleh sesama. Ya. Kenapa? Karena Samuel taat pada firman Tuhan. Karena Samuel taat kepada Tuhan. Menghidupi firman Tuhan itu dalam setiap aspek kehidupannya. Ya. Minimal ya hukum-hukum Tuhan ya. Ke-10 hukum itu dilakukan. Ya. Yakinlah pada saat seseorang taat kepada Tuhan, ya, dia akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, ya, sehingga dia disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama. Ya. Maka banyak orang ya yang mengataskan Tuhan, ya, tapi seringkali mendapatkan masalah dengan sesama. Perlu dipertanyakan. Ada kalanya di dalam dia mentaati firman Tuhan ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu motivasi, entah itu yang lainnya, ya, sehingga ada kecenderungan ketika seorang itu dalam tanda kutip dekat dengan Tuhan kok malah dibenci, ya, tentunya ada yang salah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita taat kepada firman Tuhan, secara otomatis kita harus menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sama tadi. Salah satu contoh, ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang 2 hukum kasih. Kasihlah, itu bukan dengan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, dalam hukum kasih dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus hukum kasih yang kedua dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum kasih ini tidak boleh dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Oh, saya hanya mengasihi Tuhan saja. Setiap hari saya akan ke gereja. Tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Tidak mau bergaul dengan teman. Itu ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena hanya menonjolkan kasih kita kepada Tuhan, tetapi kurang mengasihi sesama. Makanya di dalam 1 Yohanes dikatakan, barang siapa mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi sesama. Bagaimana dia harus mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya secara kasat mata, padahal dia tidak mampu mengasihi sesama. Anak-anakku sekalian, ya, Samuel ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Bagaimana dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, dan menyenangkan hati Tuhan, sekaligus juga menyenangkan karena kehidupannya menjadi berkat bagi dia melayani Tuhan di bait suci, tetapi dia juga melayani sesama. Bisa saja pada satu Samuel yang muda ini ya menyambut orang-orang yang sedang beribadah di bait Allah, ya, dengan sopan, dengan ramah, ya. Walaupun dia bukan seorang imam, belum menjadi seorang imam yang memimpin ibadah, tetapi kehadirannya di bait suci itu, ya, menjadi berkat bagi orang lain, khususnya yang datang beribadah pada saat itu. Dengan senyum yang ramah, dengan sopan, dia menyambut
orang-orang yang sedang beribadah. Ya. Dengan senyuman yang termanis ya mungkin seperti itu ya, sehingga orang yang lain senang melihat Samuel. Oh, Samuel baik sekali, ramah sekali, sopan sekali ya. Ya, pada saat itu Samuel tinggal di bait suci dan kehadiran Samuel menyenangkan orang lain dan sekaligus menyenangkan hati. Anak-anak, teladanilah Samuel. Kita melalui ibadah-ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menyenangkan sesama kita. Dengan hidup rukun, ya, ramah, sopan, sehingga kehadiran kita jadi berkat orang lain. Ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang dirindukan. Ya, kenapa? Karena kebaikan kita. Ya, oh itu loh Kesia baik sekali anaknya. Oh, Gaby baik sekali anaknya. Saya senang melihat dia. Ya, itu loh Kiyomi baik sekali anaknya. Sehingga ketika kita tidak ada kita ditanyakan mana Kiyomi. Ya, itu ya. Ya. Oh itu loh Diana baik sekali anaknya. Ya. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Samuel. Ya. Sehingga mungkin pada satu saat Samuel tidak ada, loh mana Samuel ya, kalau tidak ada, ya. Jadi anak yang dirindukan, dicari-cari. Jangan sampai kita malah menjadi anak yang bahasa Surabaya itu mencekno, apa menjengkelkan sekali, sehingga kehadiran kita seringkali tidak diharapkan, gitu ya. Makanya anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan, belajar pada firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Jaslin, lipat tangan, tutup mata, Jaslin. Oke, mari kita berdoa. Bapak surga, pada saat kami telah belajar kebenaran firman-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan keluarga, menyenangkan sesama kami, sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar. Bila Tuhan tuntun kami sehingga kami dapat belajar dengan baik, dengan tekun, dengan rajin dan tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat pulih hasil yang memuaskan dan wisma untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan Pak Jumadi. kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih Pak Jumadi. Pak Jumadi. Selamat pagi Pak Jumadi. Terima kasih ya ke Pak Jumadi ya. Anak-anak ingat nggak sekarang tanggal berapa? 10. Tanggal 10. Berapa ya? Hari Pahlawan. Oke, karena Hari Pahlawan, Miss mau nunjukin satu video. Kalian mau lihat nggak? Mau. Bareng-bareng ya nanti pas videonya mulai. Ya. Mama ketua ini. Itu masih gerak-gerak. Gimana? Tahu.
Tidak. Orangnya Orangnya nggak dengar. Orangnya tidak kedengaran. Ini juga ada suaranya. sebentar ya. Oh, itu. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, tegang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Bangsa. Nah, sudah selesai ya. Sekarang Miss bakalan buka record room-nya. Jadi kalian bisa masuk ke kelas masing-masing ya. Selamat belajar. Masuk sendiri-sendiri ya ke breakout room-nya.
Coba masuk lagi, udah ada tulisannya apa belum? Wes. Ya ampun, dari awal saya minta dibuka supaya saya bisa ngasih pengumuman anak-anak. Rifano sama Adriel hari ini bisa keluar Zoom dulu. Langsung ke Google Classroom ya. Rifano, Adriel. Rifano bisa keluar, Adriel bisa keluar. Adriel bisa keluar dulu. Kita langsung ke Google Classroom ya, Adriel. Halo